Pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu. Ada Ibu Rosmini, beliau ini kelahiran Klaten 16 Juni 1969. Kemudian beliau ini adalah salah satu anggota kepolisian yang ada di Provinsi Lampung, bertugas di Lampung sejak tahun 2002 lebih kurang. Pertama beliau ini tugas di Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung. Kemudian terakhir beliau ada bertugas di Polsek Natar, Polres Lampung Selatan. Nah, kehadiran beliau hari ini di sini untuk menyampaikan sesuatu. Kita akan gali seperti apa persoalannya, karena yang kita dapat selama ini informasi bahwa Ibu Rosmini ini adalah seorang polwan yang sekarang ini sudah PTDH, tapi beliau masih berusaha bagaimana mencari keadilan, sedang melakukan PK, peninjauan kembali di kode etik kepolisian. Nah, kita akan gali persoalan ibu ini dari awal seperti apa. Kita berharap publik menjadi terang benderang dengan persoalan ini. Sekali lagi kita di sini hanya memfasilitasi untuk menyampaikan ataupun menyampaikan informasi yang ada yang menjadi keluhan ataupun persoalan yang sedang dihadapi ibu ini. Menurut kronologis dari ibu ini, bermulanya persoalan ini adalah berkaitan dengan suaminya juga, berinisial EA namanya. Kemudian terkait persoalan rumah tangga awalnya, sehingga ibu ini di PTDH. Oleh sebab itu, untuk lebih jelasnya kita dengarkan keterangan ibu ini seperti apa kejadiannya. Jadi mohon maaf Bu, saya minta keterangan ibu dalam hal ini seperti apa kronologis awalnya sehingga persoalan ini bisa berlarut-larut tidak ada penyelesaian. Dan saya ingin tahu, kami ingin tahu, publik ingin tahu persoalan ini munculnya seperti apa. Ya, jadi di sini saya sampaikan bahwa awal mula daripada kasus saya ini adalah di tahun 2013 saya melaporkan suami perselingkuhannya ke Propam Polda Lampung. Nah, karena dengan motif dendam, sakit hati karena saya laporkan perselingkuhannya ke Propam Polda Lampung, sehingga suami saya AKP Edi Aransa yang sekarang berdinas di Pol Airudda Polda Metro Jaya sakit hati sehingga bersekongkolan jahat atau pemufakatan jahat dengan pamannya Bapak Jainuddin untuk melaporkan saya kasus hutang piutang dipelintir menjadi penipuan. Dengan adanya keterangan palsu yang dilakukan oleh Bapak Jainuddin, saya dipidana selama 8 bulan di Wangwi, Bandar Lampung. Nah, setelah saya menjalani pidana 8 bulan, saya dinas aktif kembali di Polsek Natar tahun 2014 selama 1 tahun 6 bulan. Tiba-tiba saya di tahun 2015 saya disidang kode etik yang tentunya sudah rekayasa karena sudah tidak sesuai dengan Perkap nomor 19 tahun 2012, yaitu sidang seharusnya dilakukan setelah 30 hari kerja dan sudah ada putusan. Artinya setelah menjalani pidana 8 bulan seharusnya sudah langsung diadakan sidang kode etik. Tetapi saya sudah berinas 1 tahun 6 bulan tanpa cacat. Tiba-tiba saya di sidang kode etik karena semua ini sudah dikondisikan oleh AKP Edi Aransa, yaitu suami saya sendiri, dengan pangkat, jabatan, dan uangnya. Karena kala itu suami saya masih berdinas di Kasat Pol Air Bakauni yang terkenal tajir melintir. Nah, ini sampai kasus saya hutang piutangnya dipelintir menjadi penipuan. Kemudian setelah dipiralkan, saya selama hampir 8 tahun ini saya terus banding sampai kasasi. Nah, kemudian pada saat sekarang ini adalah dalam PK, yaitu PK peninjauan kembali, PK kode etik saya yang abal-abal. Nah, karena di dalam sidang itu semua sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Kapolres Lampung Selatan pada waktu itu adalah sebagai ketua sidang, yaitu Bapak Kompol Ferijal. Kemudian pada sidang
banyak pelanggaran tidak mengindahkan daripada pendapat saran hukum dari Bitung Polda Lampung yang ditandatangani oleh Bapak AKBP Made Kartika pada tahun 2015 bahwa menyatakan bahwa saya tidak sesuai untuk diberi sanksi PTDH pemecatan karena belum memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan yaitu tentang penipuan, tetapi tidak diindahkan oleh Polres Lampung Selatan. Kemudian saya tetap terus mengikuti banding sampai sekarang ini, sehingga saya belum dapat keadilan. Dengan adanya diunggah ke Twitter anak saya yang memviralkan, baru kemarin muncullah surat SKPP. SKPP di sini adalah surat pemberhentian gaji yang ditandatangani oleh Bapak Kapolres Lampung Selatan. Iya. Setelah viral baru diterbitkanlah surat pemberhentian gaji. Nah, setelah saya mau mencairkan dana ke KPPN, mencairkan dana Sabri, ternyata saya diharuskan mengembalikan kelebihan gaji dari tahun 2023, Januari 2023. Jadi saya harus mengembalikan gaji yang saya terima. Padahal saya tidak menerima gaji dari setelah di PTDH saya tahun 2015 Desember sampai dengan sekarang 2023 kurang lebih adalah 7 tahun 6 bulan, hampir 8 tahun. Nah, di sini tertera bahwa sudah ditandatangani oleh Bapak Kapolres Lampung Selatan, Bapak Edwin, bahwa dinyatakan data pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari database KPPN Polda Lampung baru per tanggal 6 Mei 2023. Berarti gaji saya masih mengalir dari 2016 sampai dengan sekarang 2023. Jadi ada sekitar 7 tahun 6 bulan ya Bu? Ya, siap. Artinya Ya. sejak Ibu PTDH itu gaji Ibu masih mengalir, tetapi Ibu tidak menerima. Sementara di akhir ini Ibu dapat ketika ke KPPN, Ibu diminta mengembalikan kelebihan gaji. Bukti-bukti bahwa ada yang mencarikan ada Ibu ya? Ya, di sini saya nyatakan bahwa saya tidak menerima gaji tersebut. Jadi siapa yang menerima gaji tersebut? Dari pihak KPPN, Ibu Agnes menyampaikan bahwa, dan ada rekaman suaranya menyampaikan bahwa ini gaji sudah dibayarkan ke Ibu dengan akun penerima adalah kode-kode sebagai berikut. Ternyata di sini adalah bendahara atau juru bayar. Kode daripada juru bayar Bapak Ibtu Sukrana. Nah, setelah saya konfirmasi ke Bapak Ibtu Sukrana, beliau tidak mau mengakui bahwa ini gaji mengalir ke rekening atau kode akun penerima adalah ke rekening bendahara. Iya. Karena dengan alasan tidak ke rekening dia pribadi, dia tidak mengakui. Nah, setelah itu saya sampaikan bahwa ini kan sudah ditandatangani, ini kan dokumen. Masa dokumen main-main, Pak? Pak Kapolres menandatangani, Pak KPPN menandatangani. Jadi dengan alasan katanya salah tahun atau salah persepsi begitu. Jadi mau dirubah tanggalnya tahunnya 2016 dan saya suruh mengambil yang diganti, yang dirubah. Perkiraan Ibu dari 7 tahun 6 bulan yang ada itu yang Ibu tidak terima gaji tetapi dana tersebut masih mengalir, itu perkiraan berapa sampai berapa Bu? Sekitar kurang lebih 800 juta. 800 juta. Iya, siap. 800 juta. Karena di sini adalah dari Dirjen Perbendaharaan itu dari KPKN mengacu daripada Dirjen Perbendaharaan nomor 21 tahun 2017. Ya. Jadi sini dinyatakan bahwa pasal 42B anggota Polri yang diberhentikan sementara dari jabatannya dinas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, gaji dan tunjangan dibayarkan secara penuh kecuali tunjangan jabatan. Karena saya masih banding terus, jadi status saya hanya diberhentikan sementara. Kemudian saya mau tanya Bu sama Ibu, upaya apa yang sudah Ibu lakukan dalam mencari keadilan ini terkait dengan institusi kepolisian yang ada di Lampung, dan bagaimana tanggapan mereka selama Ibu memperjuangkan keadilan terhadap Ibu? Ya. Setelah saya mendapatkan surat ini, SKPP, kemudian ke KPKN belum selesai, kemudian saya ke Polda Lampung.
dengan tujuan ingin menghadap Bapak Kapolda Lampung atau Bapak Kapolda Lampung. Tetapi dari pihak SPRI suruh melapor ke Propam dan ke SPKT. Tetapi setelah saya melapor ke Propam dan ke SPKT, dinyatakan suruh menghadap dulu ke Pak Kapolda atau ke Kapolda karena takut kena semua alasannya. Jadi laporan saya ditolak mentah-mentah, tapi saya diberi surat tanda terima bodong. Di sini adalah saya yang suruh tanda tangan, tapi SPKT-nya tidak tanda tangan. Ini maksudnya apa? Dan ini bukan tersistem, bukan diketik, tapi ditulis tangan. Nah, ya seperti inilah. Ini kan namanya bodong. Nomor nggak ada, nomornya nggak ada. Nah, kan belum. Ini maksudnya apa? Saya juga tidak tahu ini. Kemudian harapan Ibu kepada institusi penegak hukum dalam hal ini kepolisian, baik yang ada di daerah Lampung ataupun yang di Mabes Polri dan juga kepada Kapolri, bahkan kemungkinan dengan Presiden gitu, harapan Ibu bagaimana ini? Ya, harapan saya ini hanya menuntut hak, Pak. Hak saya, ini kan hasil keringat saya, uang halal artinya untuk anak-anak saya. Saya berjuang sampai hampir 8 tahun ini kan demi anak saya, Pak. Saya tidak menuntut apa-apa, tapi saya menuntut hak-hak saya sesuai apa yang tertera di SKPTDH. Bahwa berhak menerima asabri, berhak menerima dana iuran pensiun, dan mohon gaji saya yang selama 7 tahun 8 bulan dikembalikan. Dan pensiun dini. Saya tidak minta untuk aktif kembali, saya cukup pensiun dini. Tapi mohon dikembalikan hak saya. Tapi artinya gini, kalau menurut Ibu sesuai dengan Ibu sampaikan tadi, prosedural untuk dilakukan PTDH itu sesuai petunjuk dengan kawan-kawan di Polda juga bahwa itu tidak memenuhi ataupun ketentuan hukum yang berlaku. Iya, jadi artinya dalam hal ini Ibu juga pengen minta nama baik Ibu dan keluarga dipulihkan. Iya, siap. Ya? Mengembalikan nama baik saya, mengembalikan bila perlu, mengembalikan apa yang saya berikan. Selama ini saya di tahun 2011 saya pernah membantu Pamkovid Polda Lampung, waktu itu masih belum ada dana dari pusat. Jadi itu swadaya, berdirinya Pamkovid Polda Lampung di 2011 saya membantu hampir kurang lebih 500 juta untuk mendukung alat-alat perkantoran. Ya mohon, kalau memang tidak ada realisasi dalam hal ini, urusan saya ini tidak selesai, mohon kembalikan. Ya mungkin seperti itu Bu ya, pembicaraan awal kita bicara ini. Sekali lagi pemirsa, apa yang kita lakukan di sini adalah mendukung kegiatan kepolisian yang disampaikan oleh Kapolri, bahwa Kapolri ataupun pihak kepolisian terbuka dengan kritik masyarakat. Kemudian juga kepolisian juga berharap untuk anggota-anggota yang katakanlah di lapangan atau di daerah itu kurang baik, harapan Kapolri juga itu akan segera dibenahi. Jadi yang jelas tujuan kita dalam hal ini, tujuan Ibu hari ini hadir di Forum Presiden Indonesia menyampaikan apa yang menjadi keluhan yang bersangkutan, kemudian juga minta keadilan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi catatan penting untuk kepolisian Bu. Artinya kita sama-sama berharap kepolisian Indonesia dalam hal ini khusus di Lampung juga akan lebih baik ke depan, baik sesama anggota dan juga pada masyarakat. Harapan kita seperti itu. Nah, bisa ditambahkan. Siap, Bu. Ya. Jadi saya tambahkan di sini bahwa sidang kode etik saya ini memang saya sampaikan bahwa bala-bala kita ini sama-sama polisi, Pak. Jadi kita tahu prosedur yang benar atau prosedur yang direkayasa di dalam institusi Polri itu saya tahu. Nah, kemudian semua sidang ini adalah termasuk Bapak Jainuddin yang melaporkan saya pun sudah menyampaikan bahwa mengakui saya disuruh untuk melaporkan, disuruh oleh suami saya. Jadi semua sudah diakui, keterangan palsunya diakui, baik di sidang Petun maupun di saat Bapak Ika Ekun sebagai Kapolda berkantor di luar di Raja Basa. Tetapi saya selalu tetap dikalahkan. Ini ada rekaman daripada anggota Propam sendiri bahwa menyatakan minta maaf tidak bisa bantu karena semua sudah atas perintah Polda. Kami sebagai selaku anak buah hanya melaksanakan saja. Nah ini yang saya sampaikan. Ya, jadi artinya mudah-mudahan ini menjadi kajian kawan-kawan kepolisian Bu, artinya supaya persoalan yang sedang dihadapi ini menjadi terang benderang. Harapan seperti itu.
sekali lagi kita mendukung semua keinginan dari pihak kepolisian, dalam hal ini Pak Kapolri, untuk melakukan perbaikan yang ada di institusi pihak kepolisian. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.